Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Join. Kita coba. Ada ini, dokter. Ada apa? Kayak Ada apa? itu ya, dokter, apa nih, kok? Oh, mboten, sampun mboten. Udah ya, Ampun, sudah nggih. hilang. Sudah hilang. Ada filternya, dokter. Nggih. Udah hilang ya, udah ya. Masih, dokter. Ampun, Masih. sampun. Sudah ya. Sampun, dokter. Nggih, ya. Oke. Apa kabar, dokter Ika? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat, selalu jaya dan penuh cinta. Demikian juga semuanya sobat-sobat sehat dari RSU Purwahusada dan juga pros kita yang paling cantik. Terima kasih, dokter juga, iya. Terbawa aura positif dari dokter Ika. Sama dong. Sama, aura dokternya juga positif banget. Alhamdulillah. Berarti ini langsung dibuka aja, nggih, dokter. Oke. Oh, ini sementara yang bergabung 16, dokter. Iya. Matur nuwun, mungkin ditunggu yang lainnya sambil ngobrol dulu. Dokter. Nggih. Iki nggih. Berarti langsung saya buka, mboten apa-apa nggih, dokter? Siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat ya, sehingga saat ini kita bisa kumpul bersama, join live bersama di IG Purwahusada. Setelah minggu lalu kita juga mengadakan live, alhamdulillah minggu kedua ini bisa mengadakan live kembali. Jadi ini episode kedua, dokter, dari acara Sehati, sharing sehat. Gitu. Sharing sehat dengan hati, dokter. Kemarin ada begininya ya, dokter ya, dengan Mas Febri. Untuk tema yang kedua ini, dokter, jadi kemarin dokter Ika WA ke saya untuk mengambil tema fatherless, nggak, dokter. Jadi memang tema ini dari dokter Ika sepertinya sedang trending topik, nggak, dokter. Jadi sebelumnya memang sewaktu dokter Ika WA saya juga pas kebetulan di explore IG saya juga muncul, dokter, konten tentang fatherless niku. Jadi memang di konten itu banyak sih, dokter, disebutkan seperti misalkan ini mungkin pembukaan sedikit ya, dokter. Jadi mungkin Indonesia ini di konten tersebut yang saya lihat ya, dokter, itu disebutkan sudah masuk di peringkat ketiga di dunia, dokter, sebagai negara dengan fatherless, dokter. Kemudian juga disebutkan dampak-dampaknya. Nanti juga saya mohon konfirmasi dan penjelasannya juga dari dokter Ika. Jadi di situ juga disebutkan bahwa salah satu dampaknya mungkin kalau di anak yang perempuan itu biasanya kalau sama maaf nih, dokter, mungkin sama sudah pacaran, sama pacarnya biasanya sifatnya itu karakternya bucin, dokter, gampang baper seperti itu. Jadi nanti juga saya mohon konfirmasi dan penjelasannya apakah memang berkaitan seperti itu, dokter, dengan anak-anak yang karakter mungkin di rumahnya itu mendapatkan dampak fatherless itu salah satunya niku, dokter. Jadi saat berpacaran dia mungkin sifatnya baper, bucin seperti itu, dokter. Jadi dokter, ngoten mungkin dari dokter Ika mau langsung dibuka untuk materinya, apa pripun, dokter? Boleh kita ngobrol-ngobrol, mungkin sifatnya nanti sharing session, tapi juga nanti di forum ini boleh inspiring untuk menyampaikan pengalamannya, pendapat, atau mungkin malah ada masukan-masukan tentang fatherless, karena ini memang sedang trending topik dan kalau kita cari bahan-bahannya memang banyak sekali, tetapi
dari sumber yang banyak juga gitu. Nah, ini banyak sumber itu dari BKKBN ada, dari Kata Data, dari Detik ada, dari berbagai sumber yang lain seperti yang dari luar negeri, yaitu seperti contohnya yang dari National Survey of Sexual Attitude and Lifestyle, itu bahkan menyampaikan bahwa yang namanya fatherless itu kalau dampaknya pada anak-anak, terutama anak perempuan, itu akan cenderung ada uh, perilaku melakukan hubungan seksual yang lebih dini, yaitu di bawah 16 tahun. Nah, ini yang juga menjadi salah satu sesuatu yang mengagetkan kita semua, tetapi ini sebetulnya kalau kita teliti di Indonesia mungkin data ini akan ada bukti-buktinya juga gitu. Nah, dari berbagai sumber itu kami memang ramai topik di Indonesia ini, negara fatherless yang keberapa, ketiga ya dok ya Iya, di dokter. dunia. Kalau saya lihat yang di konten itu dokternya nomor 3 di dunia. Nah, itu nanti mungkin kita tidak lihat sumbernya secara langsung, tapi kita akan bahas dulu bahwa fatherless itu mungkin yang di semua kesimpulan dari berbagai data ini adalah karena ketiadaan sosok ayah, baik ada tiada secara fisik maupun ada secara sosok yang mengetahui kebutuhan anak. Nah, ini dari berbagai sumber itu kesimpulan saya bahwa ayah secara fisik sudah nggak ada, tapi kalaupun sosok ayah itu ada, tetapi dia tidak memahami kebutuhan anak sesuai cycle of life-nya. Jadi siklus hidup anak itu mulai dari 0 sampai 18 tahun itu ayah dan ibu memang harus paham. Contohnya dengan teori perkembangan Erik Erikson itu dari 0 sampai 18 tahun sampai malah lebih sampai 60 tahun dan sampai usia tua, tapi khusus perkembangan anak ini paling tidak harapannya ayah ibu atau parents orang tua itu paham tentang kebutuhan. Nah, ini mungkin yang dapat lebih dikerucutkan dari berbagai sumber itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kultur dari fatherless ini adalah disebabkan karena budaya dari sifat-sifat patriarkik. Jadi di seluruh dunia bahkan di Indonesia pun sosok ayah itu adalah sosok yang macho gitu, jagoan dan pemimpin dari keluarga, tapi juga dia pencari nafkah. Nah, ini yang membuat rancu berbagai masa atau zaman itu mengubah sosok ayah secara kapitalis. Nah, secara kapitalis itu maksudnya ayah itu dinilai hanya dari materi. Jadi kalau ayah yang sukses adalah ayah yang punya mobil Mercedes, ayah yang sukses adalah ayah yang punya tabungan di bank tuh banyak, ayah yang punya properti banyak, ayah yang punya jabatan tinggi. Nah, semuanya, segala sesuatunya dilihat dari materi. Nah, ini yang rancu akan meninggalkan peran ayah berada dalam fase anak sesuai kebutuhan anak. Nah, ini yang disebut toxic masculinity. Nah, ini berbagai sumber dikatakan bahwa kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah utama, sedangkan ibu mengurus anak-anak doang, gitu kan, ya. Jadi ibu itu sumur dapur kasur gitu. Sumur dapur kasur gitu. Nah, atau masak, ada istilah masak macak mana ngoten di dokter. Ya, itu lagi, aduh dokter keren. Masak mana. Menjadi tugas dan kewajiban gender wanita dan ibu. Jadi kalau peran ibu itu menjadi peran yang bisa menggantikan ayah dalam fatherless ini, mungkin tidak akan terjadi fatherless, tapi juga tetap tidak ada keseimbangan antara peran ayah itu perannya memang sangat berbeda karena pelindung utama anak-anak, pembimbing, nurturer itu memang utamanya dari ayah itu. Nah, ayah sebagai kepala keluarga idealnya itu memang ayah dan ibu berbagi peran. Berbagi peran itu artinya sama-sama dalam keluarga itu ayah menguatkan peran dan
sebetulnya ayah itu pun itu juga tidak meninggalkan tugas-tugas rumah, nah, gitu, tugas-tugas rumah tangga maksudnya gitu. Jadi ayah itu harusnya tidak sungkan-sungkan juga untuk masak, ngepel gitu ya, cuci piring, apalagi nyuci baju, gitu ya, setrika, misalnya gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang berada di yang biasanya ada di sisi dominan oleh ibu pengerjaannya. Nah itulah yang kemudian terus menerus kemudian diteliti. Ternyata memang penelitian yang terakhir ini nanti wujudnya adalah bahwa dari laporan State of the World Fathers, nah ini itu tahun 2015 sudah diteliti bahwa budaya patriarki itu memang salah satu alasan absennya ayah dalam perkembangan tumbuh kembang anak di Indonesia. Ini tahun 2015, tapi penelitinya State of World Fathers itu 2015, sebetulnya sudah ada 2015. Boomingnya dan trending topiknya sekarang ini memang karena banyak sumber yang sudah memberikan data atau membahas ini. Nah, kalau kita kembali ke tumbuh kembang nih dok, sebetulnya peran highlight kita, garis bawah kita adalah tentang tumbuh kembang anak itu sendiri sebetulnya. Jadi fatherless itu karena peran ayah dan peran ibu tidak seimbang dalam peran tumbuh kembang anak. Nah, tumbuh kembang anak itu sebetulnya tanggung jawab siapa ya? Memang betul tanggung jawab ayah dan ibu. Nah, itu dia. Sebetulnya fatherless itu lebih banyak ke arah kalau kita melihat dimensinya ke arah tumbuh kembang anak yang tidak optimal sehingga anak tidak mendapatkan kebutuhannya sesuai siklus hidupnya atau umurnya. Jadi umur 0, 1, 2 itu beda dengan umur anak 3 tahun kebutuhannya. Beda lagi dengan umur anak sudah remaja, anak SD ke kelas 6 itu sampai ke SMA itu sedang genting-gentingnya bahwa anak itu mempermasalahkan peran ayah dan peran ibu. Jadi biasanya nih dok, anak itu akan merasa bersalah, berdosa, dan mungkin malah merasa harga dirinya rendah atau confidence-nya turun karena melihat perilaku ayah ibunya kepada dirinya atau ayah ibu yang tidak menunjukkan keteladanan pada kesehariannya yang dia anggap tidak sesuai. Nah, itulah salah satu pondasi anak pada waktu anak itu merasa dia tidak bahagia atau tidak menemukan kenikmatan hidup atau dengan kata lain anak itu tidak lahir dengan keberuntungan. Jadi kalau melihat anak-anak itu biasanya permasalahan utamanya selalu dimulai dari masalah hubungan ayah ibu, keberadaan ayah ibu, kebutuhannya yang dipenuhi secara mental, sosial, religius oleh ayah dan ibunya. Nah, ini apalagi kalau ini ayah itu kemudian tidak ada suaranya, jauh dari dia, kemudian tiba-tiba ada tetapi menyalahkan, itu akan sakit, anak itu akan punya luka batin atau bisa jadi inner child yang membekas. Nah, ini anak-anak yang seperti ini kemudian mencari solusinya sendiri. Nah, ini dia yang sering menyebabkan lingkaran setan dari mental illness. Sulit sekali kalau tidak dimulai dari ketahanan keluarga yang luar biasa. Nah, itu sebetulnya highlight kita sampai di sini ada dokter. Iya, betul. Berarti memang mungkin mental illness yang dokter yang dialami ketika dewasa, salah satu faktor terkuatnya memang dimulai dari keluarga, dokter. Betul. Mungkin yang utama dari hubungan ayah ibu, kemudian keberadaan ayah ibu mungkin selama semasa anak-anak, maupun dokter. Iya betul. Nah, untuk tadi dokter, mungkin sampai umur 18 tahun itu selanjutnya memang masih perlu memang keberadaan ayah ibu sebagai faktor untuk masa depannya atau masa dewasanya. Apa yang tadi dokter Ika jelaskan dari Erik Erikson itu dokter kan 0 sampai 18 tahun. Mungkin kalau setelah itu memang masih sangat diperlukan dokter peran ayah ibu ngoten apa pripun dokter. Mungkin setelah usia dewasa.
dewasa. Iya. Jadi menurut teori, kemudian menurut jurnal yang ada, penelitian yang terbaru pun menyatakan bahwa kepribadian anak atau personality itu akan menetap pada usia 18 tahun. Karena menurut penelitian memang anak-anak itu disebut anak-anak itu kalau sampai 18 tahun. 18 tahun lebih 1 hari sudah bekas anak. Bekas anak Iya. artinya sudah dewasa muda gitu ya, bekas Iya. anak dewasa muda gitu, artinya dianggap pertumbuhan otaknya sudah maksimal, artinya sudah maksimal, sudah matang, sudah mature ya. Karena sudah mature, maka itu akan mempengaruhi fiksasi dari personality-nya. Jadi dianggap seperti itu, dokter. Iya. Sebelum itu anak itu masih terombang-ambing, gojak-gajek, dan kadang keberadaan anak, pendapat anak pun, itu dalam hukum perlindungan anak yang saya baca, kadang dan Iya. sering pendapat anak itu saja tidak diapresiasi. Nah, apa artinya? Bahwa anak itu dianggap tidak setara dengan orang tua, dan keberadaannya itu bukan menjadi bagian internalisasi dari hubungan antara masing-masing anggota keluarga dan kepala keluarga. Jadi anak kadang sering diremehkan. Kowe ngomong kowe ngono iki dasare apa, padahal anak itu berusaha mau berkomunikasi dengan orang tuanya, tetapi di label dulu gitu. Nah, ini yang seringkali seperti itu. Seringkali pendapat anak itu kurang diapresiasi. Nah, ini yang salah satu titik lemah. Ini salah satu aja, salah satu titik lemah. Kan kadang-kadang anak-anak itu kan tidak punya kekuatan untuk menentukan pendapatnya sendiri atau memutuskan segala sesuatunya, sehingga segala sesuatunya tergantung dan dependen dari orang tuanya atau orang tua atau orang asuh walinya gitu. Jadi bukan dia yang menentukan, tetapi orang lain. Nah, itu sebetulnya umur 18 tahun ke atas dianggap kepribadian sudah menetap, sehingga anak orang 18 tahun dewasa muda itu sudah dianggap komplit cara kerja otaknya, termasuk akal budinya, sehingga proses pemutusan, memberikan keputusan, adjustment atau memberikan pertimbangan itu sudah dianggap matang. Kalau perlu ya perlu, kita sampai sudah sesetua ini saja masih merindukan Iya. seseorang Iya. yang mungkin sudah wafat, yang sudah di alam surga sana, tetap masih merindukan sosok itu. Ya ampun, aku nek rano bapak ibu kita dadi wong tua yo gitu. Kadang-kadang sudah tidak ada beliau-beliaunya, kita masih sangat amat merindukan kenangan bersama mereka gitu. Apapun kenangannya itu masih, ya ampun aku serandu wong tua gitu kan. Nah, dokter ini sambil menunggu, ini jadi dokter bergabung live-nya sekarang mungkin sudah sekitar 30-an dokter. Ada yang komen juga nih dokter. Dari Instagram Ratna Nai, mantap sekali Tante Ika penjelasannya. Terima kasih Mbak Ratna. Mbak Ratna ini pinter, ini jagoan nari ini Mbak Ratna. Oh, ibu muda penari ini. Halo. Oke. Sedikit dilanjutkan. Jadi kalau tumbuh kembang itu tidak maksimal, tentunya kita tahu remaja itu kan memang belum komplit ya, belum lengkap pertumbuhan otaknya. Jadi otaknya anak-anak itu sangat berbeda dengan otak dewasa muda ke atas gitu ya. Nah, kesehatan mental remaja ini memang sudah menjadi isu dan sebetulnya sudah ada ini beberapa program dari Pak Gubernur mengenai rumah sakit tanpa dinding, kemudian adanya kesehatan jiwa yang terintegrasi dengan UKS gitu, kemudian ada lagi Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Perlindungan Anak, dan ada Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Itu semuanya sebetulnya salah satunya mendukung kesehatan mental anak, tumbuh kembang anak itu. Nah, kita tahu nih datanya ternyata agak mengerikan. Ini usia remaja antara 15 tahun ke atas, depresi itu ada angka yang ini tahun 2021 itu sekitar 6,2 anak-anak seluruh Indonesia.
anak-anak itu akan sering cenderung self harm atau menyakiti diri sendiri. Kira-kira nah, cenderung menyakiti diri sendiri, yaitu self harm. Self harm itu dalam bentuk menyakiti diri sendiri, apapun bentuknya. Mungkin cutting, mungkin menggores dengan jarum, kemudian memukul-mukulkan tangannya di tembok, gitu ya. Kemudian memukulkan kepala di tembok. Kalau naik motor juga ngebut, seperti akan nabrak ke kendaraan di depannya, atau untuk biar melepas melepas setangnya, ada keinginan untuk itu. Tetapi yang namanya self harm ini, cutting gitu-gitu dan sebagainya, itu semakin tinggi disebabkan karena ini anak-anak tidak mempunyai kekuatan untuk mengekspresikan emosinya, ekspresi emosinya tertahan sehingga dia merasa nyeri, bertumpuk-tumpuk, pain karena merasakan kepedihan, distres atau penderitaan yang luar biasa yang tidak dia bisa ungkapkan. Kalaupun itu ada teman sebayanya, kalaupun itu ada siapapun, dia merasa nggak ada solusinya. Ini yang terjadi sekarang. Merasa tidak ada solusi. Merasa batinnya, isi batinnya itu tidak ada yang mengerti. Nah ini, merasa penuh isi pikirnya. Itu yang terjadi pada anak-anak, sehingga itu yang menyebabkan ada parasimpatis efek di mana anak-anak itu sudah mengalami bawah sadarnya sudah numpuk semua permasalahan di dunia ini dari kecil sampai dewasa, sampai SMA ya, sampai 18 tahun. Kalau dia tidak mampu membuat coping, kemudian dia ada support system, tidak ada counseling, ada korelasi yang baik, yang komplementer dengan orang tuanya, biasanya larinya sekarang itu menyakiti diri sendirinya. Ini 80-90% kasus bunuh diri pada anak pun dari depresi atau kecemasan. Yang kasus di Indonesia. Nah, kasus bunuh diri di Indonesia itu bisa dapat sampai 10.000 atau mungkin setara dengan setiap 1 jam itu terdapat 1 orang bunuh diri. Nah, kemudian menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia itu pernah berpikir untuk melakukan tindak bunuh diri. Betul, ini beberapa kali saya membuat Google Form untuk anak-anak itu, selain ada ide bunuh diri, ternyata betul untuk anak-anak SMA itu banyak sekali yang sudah punya ide bunuh diri. Jadi ini contohnya dari satu kelas itu paling tidak ada 10, paling tidak itu ada 10 anak. Ini dari beberapa kelas, itu bayangkan beberapa. Itu sudah pernah mengalami ide bunuh diri. Tetapi ide bunuh diri beda dengan self harm ya. Jadi self harm itu kalau dia tidak bisa mengekspresikan emosinya atau perasaannya, tidak punya teman, nggak punya sharing untuk ventilasi. Tapi kalau ide bunuh diri ini dia sudah merasa hopeless, loneliness gitu ya. Jadi dia sudah di ujung tombak, hidup lebih baik mati saja gitu. Ini ide itu sudah ada. Nah, di kalangan mahasiswa ternyata juga tinggi, 6,9%. Nah, yang percobaan bunuh diri dari jurnal, dari penelitian sosiologis ini, ada 3% lain yang sudah mengalami melakukan percobaan bunuh diri. Sengerinya seperti itu. Kondisi anak-anak kita ini sekarang ini, itu dokter. Tahun 2021 nih kan jadi dokter. Memang itu cukup tinggi jadi dokter, sampai 6,9, kemudian yang sampai bunuh diri pun juga 3% ngatain jadi dokter. Ditambah tadi ada angka yang tinggi karena ada fatherless tadi, ada yang angka yang tinggi tentang yang melakukan hubungan seksual kurang dari 16 tahun. Itu yang beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa anak-anak yang seharusnya tahun 2045 nanti menjadi generasi emas Indonesia, itu menjadi pemimpin kita ke depannya, ternyata banyak mengalami mental illness yang kadang tidak disadari oleh orang-orang tercinta terdekatnya. Nah itu, seperti itu dokter.
Oke, ini sambil saya sapa aja dokter untuk Oke. viewers IG saat ini, J. Oke. Ini sudah bergabung sekitar 40 orang, J, dokter. Nggih. Semua aja Nggih. sehat. Oke. Untuk teman-teman yang sudah bergabung atau mungkin yang baru bergabung, mungkin tadi saya belum ini, J, dokter. Belum apa niku sempat menyapa teman-teman juga, dokter. Ini yang sudah bergabung juga sudah lumayan banyak, dokter. Mungkin kalau misalkan monggo dari teman-teman yang live join, misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada keluh kesah sekalian ya, dokter. Keluh kesah atau pertanyaan, monggo boleh. Bisa bisa memberikan komen atau menanyakan di kolom komen, J. Oke, kami tunggu. Nah, ini sudah ada yang komen juga. Aku belum mau jadi ayah, ngoten, dokter. Ada yang kalau terus lihat ini juga stresornya, mudah-mudahan nggak takut jadi ayah gitu aja. Karena mungkin ini ya, dokter, yang perlu bawahi juga mungkin untuk istilah fatherless ini mungkin ada yang belum familiar, jadi dokter, untuk istilah ini. Jadi mungkin dari definisi, jadi bukan berarti yang tidak memiliki ayah atau mungkin sudah ada dokter, proses perceraian dari orang tuanya, itu tidak mesti seperti itu, jadi dokter. Jadi fatherless mungkin memang selain tidak ada atau tidak hadir sosok ayah di dalam keluarganya, mungkin selain itu juga peran ayah, ngoten, jadi dokter. Jadi memang tidak mesti yang tidak ada, mungkin bukan berarti yang tidak ada sosok fisik ayah di rumah, itu bukan berarti seperti itu, tapi juga dengan peran ayah di rumah, ngoten, jadi dokter. Peran ayah dianggap minimalis dalam pengasuhan ya di Indonesia. Jadi yang itu yang disebutkan kenapa Indonesia disebut sebagai negara fatherless atau fatherless country, karena sosok ayah itu yang tidak, perannya tidak dirasakan oleh anaknya gitu. Itu seperti itu. Nah, dokter, ini apa namanya? Ini udah setengah jam, nggak apa-apa nih, dok? Ini sudah setengah jam sih, dokter, tapi kalau misalkan pengalaman minggu lalu setengah jam, ini mati, dokter. Nah, ini terputus. Kalau ini sepertinya sudah setengah jam, tapi alhamdulillah pembuatan terputus. Ya, teman-teman, untuk teman-teman live IG, mungkin kalau misalkan nanti tiba-tiba terputus, mohon maaf, nanti tetap akan kami lanjutkan. Mungkin bisa bergabung kembali, ngoten, Ji, dokter. Tapi ini sementara ini tidak ada sih, dokter, belum terputus, ngoten. Ini dokter, mungkin sudah ada pertanyaan. Yang pertama tadi dari Diana 8814, dokter. Apa dampak fatherless terhadap perkembangan psikologi anak nih, dokter? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama nih, dokter. Itu tadi bahwa anak-anak itu kan cycle life-nya itu kan dari 0 sampai 18 tahun kalau anak-anak ya. Artinya nanti boleh buka teori perkembangan anak Erik Erikson, boleh. Erik Erikson itu bagus sekali, ada skalanya, kemudian ada tangganya, gitu, tangga yang menyebutkan di situ umur berapa itu 0 sampai 1 kebutuhan anak secara mental psikologis itu apa. Kemudian 1 sampai 3 itu anak itu dalam fase apa. Misalnya anak 3 tahun suka ngeyel itu karena dia sedang fase otonomi. 3 tahun itu biasanya ngeyelan mulai. Ngeyelan itu berarti kali, dokter. 3 tahun, 4 tahun. Itu karena dia sudah tahu bahwa dirinya itu bisa berpendapat sendiri, tidak sama dengan mamahnya gitu. Jadi dia berupaya, memang itu adalah sesuai dengan tumbuh kembang otaknya. Jadi perkembangan otaknya itu memang kemudian memunculkan sikap dan perilaku anak sesuai psikososial anak, sesuai umurnya kayak gitu. Nah, jadi kalau tidak ada peran ayah tidak ada dalam tumbuh kembang sesuai umurnya itu, kemungkinan ya apa yang menjadi kebutuhan anak, misalnya anak ingin menunjukkan jati dirinya, tetapi anak tidak diberi fasilitasi atau tidak dimengerti, otomatis kebutuhan anak yang tidak dipenuhi itu akan berlanjut menjadi sesuatu kekurangan atau kerentanan yang akan muncul sewaktu-waktu di usia selanjutnya atau bahkan setelah dewasa. Gitu. Jadi kalau tidak selesai dan tidak terpenuhi kebutuhannya, apalagi peran ayah itu tidak
dirasakan sesuai kebutuhan anak itu, maka kalau itu tidak terpenuhi, maka akan memunculkan kerentanan mental illness atau gangguan psikologis atau gangguan mental pada anak yang bisa muncul pada fase level umur berikutnya, ya, atau pada fase anak sudah menjadi dewasa dan mungkin saat anak mendapatkan stresor di kemudian hari, tidak harus pada dewasa, mungkin pada umur-umur tertentu ada stresor, maka dia akan muncul itu kerentanannya itu, seperti itu. Kerentanan Jadi itu tertunda aja dokter. Tertunda di iya. usia di fase usia berikutnya aja. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi, kemudian juga tidak mematangkan tidak membuat matang kedewasaannya pada masa dewasa. Jadi masa dewasa bisa jadi masa dewasa yang kekanak-kanakan karena dia tidak tahu arti saling memenuhi terpenuhi kebutuhannya pada usia-usia tertentu itu gitu. Jadi bisa jadi tumbuh menjadi orang dewasa tetapi yang kekanak-kanakan dalam tanda petik gitu, dokter. Nah itu kan Iya, banyak dokter, tuh. ini banyak seperti itu dokter kasusnya. Nanti kalau udah kerja, udah di teamwork pekerjaan di kantor, nah itu baru biasanya kelihatan. Oh ini nih anak yang, oh ini orang yang kayak gini nih, kayak gitu biasanya muncul. Ini anak lahir dari orang tua yang seperti apa, atau dia mungkin tidak punya orang tua, tetapi dia punya peran pengganti orang tua. Jadi ada tokoh atau sosok pengganti peran orang tua yang sudah nggak ada, itu pun bisa. Jadi yang kadang-kadang dan seringkali dialami oleh anak-anak itu merasa kalau bapak ibu kandungnya itu tidak sesuai, tidak seperti yang dia harapkan, anak itu, ya, anak itu merasa nggak punya siapa-siapa. Padahal sosok parents itu sebetulnya bukan hanya orang tua kandung. Itu yang beberapa kali sudah saya sampaikan. Ini analisis saya dari beberapa klien yang sudah saya pelajari, sudah saya teliti bahwa anak-anak itu sering menganggap ketidakhadiran orang tua yang seperti tidak diharapkan itu menjadi stresor utama dalam hidupnya, yang menyebabkan dia itu merasa hopeless dan selanjutnya dia itu merasa tidak punya harga di dunia ini, nggak punya confident. Buat apa gue hidup, orang tua aja nggak menelantarin gue, ngomong aja nggak pernah gitu ya, ngomong enak aja nggak pernah, ngomong asik apalagi gitu kan. Nah itu sebetulnya anak-anak yang butuhkan tuh ngomong asik, hubungan yang asik sama papa mamahnya, sama umi abinya, hubungan yang asik. Nah itu dia. Nah di situ muncul suatu trust atau kepercayaan yang menyebabkan anak punya confidence. Kalau anak punya confidence, seterusnya dia akan tahu bahwa tantangan hidup itu dia miliki karena dia sudah mendapatkan confident dari orang tuanya, dia akan mampu merasa dapat menghadapi tantangan yang dialami di hidupnya gitu. Nah, ini untuk teman-teman anak-anak yang mungkin ikut gabung di forum ini, anak-anak jangan kecewa dan jangan berkecil hati kalau seandainya mengalami hal aku kecewa dengan orang tua kayak gini. Padahal temukan aja, banyak ada orang tua, kamu tuh punya banyak parents gitu loh. Misalnya nih dokter Ulia hari ini ngobrol gini-gini asik, dokter Ulia itu ternyata ini ya inspiring, ini orang tua loh. Baca buku ada quotes, kemudian baca novel, kok ceritanya bagus menginspirasi, itu orang tuamu. Bu guru, Pak guru BK atau wali atau bu kepala sekolah yang perhatian sama kamu. Nah ini juga parents. Jadi kalau andaikan memang tidak ada parents, tidak punya parents kandung darah yang kamu harapkan, itu kamu sudah punya banyak parents lainnya. Cari itu. Jadi sekarang punya bapak ibu kandung yang mendukung pun, kamu juga punya parents yang lain, sehingga kamu selalu menghadirkan dan menghadirkan parents itu dalam hidup gitu. Jadi itu sebetulnya yang salah satu siklus setan pada anak-anak, karena kalau orang tuanya sudah seperti itu, sudah aku beratus, aku urip kuwi ngopo wong tuaku kaya ngene. Padahal karena sudah saya sampaikan, anak
kita itu aja lahir nggak bisa milih jadi anaknya Pak Presiden, Pak Gubernur gitu kan, nggak bisa tahu-tahu lahir aja jadi anaknya mama, jadi anaknya bapak ibu gitu. Tahu-tahu kok bisa ya aku jadi anaknya bapak ibu. Kadang-kadang tanya loh kita sama, kok bisa ya aku jadi anaknya bapak sama ibu. Nah, kadang-kadang nah itu pertanyaan itulah yang kemudian saya renungkan, saya cari analisanya apa ya, kenapa kok tiba-tiba saya ya kalau orang tua aku kayak gini, tiba aku nggak punya orang tua yang aku harapkan, tapi aku kok kuat kenapa ya gitu misalnya, kok aku tangguh ya kenapa ya. Nah itu seperti Erik Erikson itu anak yang broken home, broken heart juga karena bapak ibunya cerai berai nggak karu-karuan, dia ingin membuktikan dengan menjadi seorang psikolog, kemudian dia melakukan penelitian analisis pada anak-anaknya sendiri tentang perkembangan mental dan fisik anak itu dari usia sekian sampai dewasa besar. Itu dia hasil penelitiannya, meneliti anak-anaknya sendiri, dan dia membuktikan bahwa saya dari keluarga yang broken, ternyata saya mampu menjadi seseorang yang tidak broken gitu. Saya paham kenapa saya lahir adalah orang yang broken, tetapi saya tidak broken. Nah, itu seperti itu, dokter. Asik ya? Jadi mungkin itu sintilan juga dokter untuk saya. Jadi mungkin kalau dengan anak quality time itu benar-benar harus perhatian full ke anak ngoten jadi dokter. Karena kadang kan mungkin kita terlalu fokus ke HP atau mungkin dengan anak tapi sambil main HP itu kan jadi mungkin quality time-nya tidak maksimal ngoten jadi dokter. Jadi mungkin memang ini. Enggak dokter, ini mungkin ada sebentar nih dokter, saya ini dulu. Ada yang ini dokter bertanya, nggih, lalu bagaimana solusinya Tante Ika, misal ayah kerja berangkat pagi pulang malam, biar anak tidak mengalami dampak fatherless. Cara kan karena waktu ayah di rumah terbatas karena bekerja sampai malam itu dokter. Oke. Bagus banget, ini pertanyaan yang mungkin mewakili kita semua ya. Pertanyaan saya juga banyak. Kayak ditinggal bapak itu, dia merasa nggak ada bapak nggak. Yang pertama, emang kalau bapak memang mencari nafkah, mungkin ibu di rumah atau mungkin bergantian. Misalnya ibu ada shift-shiftan, misalnya jadi perawat, jadi dokter yang shift gitu ya, bisa gantian. Itu artinya bapak dan ibu saling memberikan imaging. Yang pertama, imaging kepada anaknya. Ini saya punya ponakan jauh di Klaten ya. Dia itu mengenal Pak D-nya dan Budinya itu saya contohnya, karena bapak ibunya memberikan imaging itu memberikan bayangan. Pak D sama Bude itu orangnya gini, Pak D sama Bude itu gini-gini. Jadi dia merasa dekat meskipun Pak D Bude itu jarang ketemu. Nah kayak gitu. Jadi ini sama, ayah itu profesinya ayah kayak gini, tugasnya itu, jobnya itu, tupoksinya itu kayak gini. Nah ayah itu dipercaya jadi ini. Oh keren kan? Ayah itu keren. Sehingga ayah kayak gini. Nah nanti kalau ayah pulang, ayah tuh nanti ayah kan sering telepon, ayah sering video call kan. Itu artinya ayah ada tetap untuk kita, karena ayah sering nanya pada kamu kayak gini, itu bukan berarti ayah ingin menginterogasi atau mencurigai kamu nggak benar-benar memanfaatkan uang ayah untuk sekolah, enggak. Intinya ayah itu caring sama lo, sama kamu gitu. Nah, itu yang membuat imaging tuh sama. Ayah juga membuat imaging untuk ibunya membuat imaging untuk ayah. Gimana kalau bercerai? Sama. Imagingnya tetap imaging yang sesuai untuk usia anak dan memang sesuai, tidak melibatkan kepentingan atau kegalauan atau kekecewaan antar pasangan kayak gitu. Itu bisa nggak? Ya bisa, tapi susah nggak? Ya bisa, tapi kalau dilatih dan mau. Nah itu yang pertama, imaging. Jadi kuatkan imaging itu, the power of imaging itu, saya yakin itu akan mampu membuat anak itu terlibat dalam kekuatan bayangannya, membayangkan, oh ya papa itu kayak gini ya, ternyata papa di sana itu satu-satunya orang yang cuma bisa tuh ayah tuh yang di sana. Bangga nggak? Bangga. Sedangkan ayah juga sering menghubungi, nah kamu kayak gini. Nah itu kan imaging, sama-sama membuat imaging tuh. Apa ini sudah cukup, imaging aja sebenarnya sudah cukup. Nah kalau memang ada waktu yang sedikit, yang kuantitasnya tidak terlalu
banyak. Justru kalau ayah itu kan memang tidak banyak kuantitas. Ibu yang bekerja pun kuantitasnya nggak banyak. Seringkali didelegasikan pengasuhannya. Tetapi setelah waktu pendelegasian itu selesai, tentunya kembali kekuatan sentuhan touch dan kekuatan komunikasi yang dalam. Perhatian, apresiasi itu jangan lupa. Jadi verbal, pujian, apresiasi yang verbal, kemudian kepercayaan dan tidak labeling. Salah satunya yang berhasil itu karena itu tidak labeling. Meskipun waktunya kan sedikit sama-sama bekerja nih Bapak Ibu. Labelingnya jangan dibanyakin deh. Kalau perlu dihilangkan. Apresiasi anak tadi udah gini-gini ya, keren. Terus gimana ceritanya kok bisa kayak gitu tuh? Belajar kan berarti ya. Aduh ya ampun, anak mama itu tanggung jawab ya. Sip. Alhamdulillah berarti besok kayak gini. Jadi memang sesuai dengan tahapannya anak memang harus diberikan apresiasi. Kamu mau bicara apa? Mau ngendikan apa sama mama? Misalnya gitu. Oke, berarti mama besok kayak gini ya. Nah, itu artinya didengar suaranya anak itu dan diapresiasi. Nah, sebetulnya cukup 2 aja. Kalau yang tiga itu memang ada waktu bersama untuk sharing. Misalnya mau piknik bersama atau membuat acara bersama sekeluarga yang memang untuk menguatkan komunikasi dan bonding antara ayah, ibu, dan anak bercanda, tertawa, gitu ya, main bareng, asik-asikan. Nah, itu yang ketiga. Sebetulnya mungkin itu aja tipsnya. Yang tiga itu ya dokter. Ya. Ini saya lanjutkan ya dokter untuk pertanyaannya. Ini ada yang seperti agak curhat nih dokter dari Destra WK. Nasibku punya ayah yang kurang pengertian dokter. Baru dimengerti setelah umur 25 plus. Jadi saya belum mau jadi ayah. Mungkin itu tadi yang komen pertama tadi dokter. Karena mungkin punya background masa kecil dokter. Nasib punya ayah yang kurang pengertian ngoten dokter. Mungkin mau ditanggapi dokter. Oke. Ini Mas Desa ini luar biasa loh. Dia S2 bahasa Inggris ya. Nah, tapi ya ini pinter, adiknya juga bikin buku. Mbak Desi ada nggak di sini? Halo, ini Mas survivor semua ini 2 orang ini sekeluarga. Tapi harapan saya jangan takut jadi ayah ya Mas Desra. Siap-siap. setelah ini dokter, setelah John Live ini terus mungkin jadi saya jadi mau. Udah dapat belum Mas Desra? Ini kemudian selanjutnya ya dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter, izin bertanya, jika anak lebih memilih terhadap game online daripada ngobrol bersama kedua orang tuanya, bagaimana gitu? Padahal anak sudah sering diedukasi tentang bahaya radiasi HP, tapi ini tidak disebutkan dokter usia anaknya berapa, jadi mungkin pertanyaannya seperti itu dokter. Sebetulnya kalau sekarang itu banyak yang dapat mengalihkan, karena ini intinya pengalihan. Ya kalau awalnya kan anak-anak itu main game online itu kan untuk rekreasi, sama seperti orang dewasa, termasuk melakukan sesuatu yang disukai itu kan sifatnya rekreasi, menaikkan hormon neurotransmitter serotonin itu. Pertama yang kita pegang adalah anak itu awalnya dari rekreasi, punya gadget, diberi gadget atau dipinjami gadget, kemudian memanfaatkan waktu itu untuk cari kesenangan rekreatif. Nah, tetapi kan memang zaman nggak bisa dibendung ya, kemajuan teknologi itu memang mengalir dan kita nggak boleh, nggak bisa memaki-maki zaman, nggak bisa menyudutkan zaman edan ya benar, tapi kan kita tidak bisa begitu terus karena kita harus punya strategi yang kedua. Yang kedua itu sekarang banyak kegiatan untuk anak, pengalihan anak. Yang pertama olahraga, contoh nih yang di Purworejo aja nih, panjat tebing ya, di pojokan alun-alun kalau tiap hari Minggu atau apa, mungkin taekwondo, menari dan sebagainya, anak semuanya bisa diarahkan ke sana. Kegiatan yang menggunakan fisik, jadi anak energi fisiknya tersalurkan. Kemudian yang ketiga, memang kalau game, dia suka sekali dengan ini, smartphone kita itu, sekarang banyak banget kursus di Instagram yang sudah saya ikuti, kemudian kelihatannya teras. Saya tidak mempromosikan nih, cuman saya lihat-lihat memang ada latihan coding. Kemudian yang kedua ini anak itu dilatih untuk membuat program dari kecil.
dengan gadget. Nah, tetapi hati-hati kalau anak itu di situ semuanya nggak mau, kemudian hanya main game online, jadi diarahkan, diapakan nggak mau, kemudian ada ini kalau mau buka apa namanya aplikasinya boleh apa ya saya lupa KDI apa KD sebentar saya lupa. Jadi ini sudah diteliti oleh eh, apa eh, dokter di UI ya sudah ada aplikasinya di Play Store mungkin kalau saya ingat besok KDI atau KDAI kemudian itu dibuat review untuk menilai itu instrumen untuk menilai apa namanya anak ini sudah masuk ke arah apa dok kecanduan ya kecanduan game Oh, iya. online. Nah Ada jadi kalau menggunakan tahap-tahapnya kan gitu, dokter. ya, Mungkin ada ya, tingkatan-tingkatan yang ada. ya, jadi kalau di antara sekian 10 pertanyaan itu ada 8 atau 9 itu anak ada kecenderungan untuk adiksi game online. Jadi kalau sudah jamnya melebihi yang sudah disepakati kan kontrak sama anak berapa jam. Yang kedua, dia sudah meninggalkan kewajiban yang dia harus kerjakan secara rutin misalnya mandi nggak mau mandi gitu ya terus tidur nggak tidur gitu ya terus dipanggil aja udah nggak nengok gitu aja kewajiban atau perannya pada usianya menjadi pelajar menjadi anak yang seharusnya dilatih untuk melakukan kegiatan sesuai umurnya kok tidak dilakukan. Nah, itu cepat-cepat waspada. Nah, itu artinya waspada itu sebabnya tidak karena apa tidak menyalahkan anak tetapi mencari akar masalahnya. Oh iya, saya sering ngasih HP itu karena nyambi ben anak itu asik nggak gangguin aku yang lagi ini yang lagi itu yang lagi itu. Nah, itu juga harus dinilai karena anak yang bermasalah pasti dari orang tua atau kedua orang tua yang punya masalah kayak gitu. Jadi ini sudah Kembali ke situ lagi gitu, dokter. okay. Jadi kita lihat nanti kalau saya ingat nanti saya tulis apa namanya instrumennya di Play Store Gitu. itu ada. Jadi bisa menilai gitu. Nah itu tadi Sudah dalam pengalihan, tahap apa? pengalihan aja. Yang paling penting pengalihan. Gimana caranya pengalihan? Tetapi juga memberikan pengertian, reason kenapa, kemudian memberi contoh dari orang tua dan tidak menggunakan banyak gadget di rumah, di depan anak apalagi. Nah itu dia. Lah mama aja, katanya nggak boleh mama aja pencet-pencet HP. Iya. Nah balik tuh. Oke. Ya. Itu saya juga pernah, dokter, mendapat komen seperti itu dari anak saya. Mungkin ini mama pegang ini untuk menjawab WA atau konsulan sedang apa proses bekerja dari kantor atau dari rumah sakit kayak gitu kan biasanya. Nah, tapi kalau anak diberi penjelasan saya yakin ibu dan ayah yang baik, anak juga menjadi anak yang baik itu saya juga yakin. Apalagi nih dok, kalau mulai dari hamil, ini pengalaman ya, mulai dari hamil mau bapak ibu itu mau hubungan suami istri pun berdoa gitu ya kemudian benar-benar disuwunke didoakan nah itu anak itu nanti punya template atau cetakan yang luar biasa itu penelitian kohort ya jadi misalnya saya punya anak bayi sampai sekarang oh saya teliti berarti ini anak itu waktu hamil itu saya posoni misalnya saya doakan saya puasa Daud saya doakan ini saya bacakan surat ini saya dongake tenanan itu anak sudah punya cetakan. Tapi sebaliknya, kalau unwanted child atau dari hamil saja, hamilnya sudah tidak tahu kalau hamil gitu ya. Gawe tapi hamil, sedangkan gawe ini bukan sopo gitu misalnya. Nah itu namanya nanti unwanted children atau unwanted child. Nah anak yang unwanted child ini apalagi berusaha dihilangkan kehidupannya, atau digugurkan ya tanda petik itu anak itu nanti memberontak punya template juga jadi punya template cetakan nah itu dia jadi hati-hati di sini kita harus benar-benar paham bahwa mulai dari sah atau tidaknya kemudian dari doanya dari dukungan waktu hamil tidak hanya ANC-nya saja tetapi juga mengisi rohnya gitu jadi itu akan sangat terbukti pada saat anak itu mengalami atau menemui stresor atau masalah di setiap umur kehidupannya. Jadi misalnya di SD, dia diajak temannya,
apa namanya? Yang mana? Gingsul apa namanya? Eh, tonggos, Nah, tonggos, gitu ya. oh, Tonggos gitu. Eh, dia berani ngelawan bagi cowok ya, berani ngelawan kakak kelasnya misalnya, gelut. Nah, gelut itu dia punya alasan kenapa dia membela diri karena tonggos, dan dia nggak terpengaruh tonggos-tonggosnya itu, enggak gitu. Tapi dia berani ngelawan misalnya tuh. Anak ini anak nakal nggak kalau berani ngelawan? Enggak dong. Dia karena sudah dibully dan berupaya untuk membela diri, sebetulnya nggak, bukan anak nakal, tapi dia proses membela diri. Dimarahin nggak? Hanya ditanya aja. Nah, mungkin kenapa? Oh iya, berarti besok gimana? Enggak, aku nggak akan ulangin lagi kok. Lagian ngapain berkelahi kayak gitu lagi? Udah nggak, kasihan mama, nanti enggak mama dipanggil ke sekolah. Nah, anak itu bisa cari ini sendiri loh ngomong. Coba kalau anak tiba-tiba ngomong kayak gitu, rasanya jadi orang tua gimana? Terharu. Ini nggak ada yang ngajarin gitu ya. iya. Ternyata apa? Iya, karena pada waktu hamil itu Nah, ternyata dituak, kayak waktu disuwun ke tenan, diharapkan tenan kayak gitu. oke. Nah, ini Masya penelitian Allah. cohort nih. Oke. Ini mungkin kayak Oke. apa? Kayak itu loh dok, kayak tadi Erik Erikson itu kayak gitu juga Hmm, tuh. Mungkin. oke. Ya Allah, tipsnya dari Dokter Ika, nggih, Masya Allah sekali, Alhamdulillah. Nggih, bahkan dari ini ya dokter, usia 0 hari pertama kelahiran. Jadi selain nutrisi, mungkin dari orang tuanya juga mendoakannya benar-benar maksimal, ngoten nggih dokter. Berharapnya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang istilahnya soleh-solihah gitu, benar-benar niatnya, ngoten nggih dokter. Jadi nanti ke depannya sang anak juga insya Allah akan ini kan sesuai dengan doa-doa orang tuanya, ngoten nggih dokter. Iya, sip. Nggih. Nggih. Atau Nggih dokter, ya, ini kemudian nggih, pripun dokter? jadi mungkin intinya father, mother itu membuat asah, asih, asuh. Nah, kalau di ilmu kesehatan anak kan kayak gitu ya dok ya, asah, Nggih. asih, asuh yang optimal sesuai perkembangan atau siklus umur anak. Kayak gitulah intinya. Nggih. Meskipun Nggih. jangan pakai alasan ayahnya kerja, ayahnya di luar negeri ya, masih ada video call kok itu gitu. Nggih. Nanti Jadi kalau peran ayah tetap akan bisa hadir nggih dokter, bisa, meskipun fisiknya tidak hadir. Oke, sangat nggih. bisa. Diperkuat Nggih dokter. ini. Oke. Ini untuk selanjutnya dokter, ada pertanyaan kembali. Apakah benar anak akan lebih cerdas bila bermain dengan ayah? Ngoten dokter. Ada penelitian mungkin ya, saya malah belum baca ini. Bisa jadi Nggih, loh, ini karena ya bisa jadi. nggih. Tapi yang saya maksud cerdas itu mungkin yang dimaksud dengan cerdas barangkali cerdasnya bukan sekedar cerdas akademi atau cerdas kan IQ ya intelektualnya atau profil kecerdasannya, tetapi kecerdasan yang lain. Mungkin kalau dengan ayah ngobrol enak, mungkin jadi kecerdasan berbahasa, kecerdasan verbal. Mungkin karena ayah sering ngajak olahraga, dia jadi pintar olahraga. Ayahnya punya bakat nari, punya bakat musik, anaknya dia punya kecerdasan musik gitu. Jadi kalau sama ayah diajak sering misalnya, ini loh Nyutako, itu ada mas-mas mbak eyang-eyang itu sepuh, kasih dong ini. Tapi bilang ini Sodako sehat ya, di mana putranya gitu, sapa. Nah itu nanti kecerdasannya jadi kecerdasan sosial gitu. Jadi menurut saya itu betul, anak menjadi cerdas, tetapi konteksnya adalah bukan kecerdasan yang dianggap IQ saja, tetapi apa yang dicontohkan, diteladankan oleh ayah, dicontohkan loh ya, dicontohkan dan memang ayah itu seperti itu, kemudian anak itu melihat, ngobrol-ngobrol, oh berarti yang jadi panutan saya ayah, ternyata anak itu jadi vocational life-nya lebih optimal. Vocational life itu artinya keterampilan untuk hidupnya jadi lebih 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 komplit, yaitu itu tadi kecerdasan musik, kecerdasan olahraga, motorik, kecerdasan apa macam-macam yang bukan IQ saja. Nggih. Jadi selain IQ juga bisa nggih dokter. Nggih dokter, ini saya lanjutkan lagi pertanyaan dokter. Dari Hayati 6311, bagaimana cara memberi pengertian ke anak yang sudah besar, 23 tahun dan usia 18 tahun, karena sering protes masalah bapak yang dari kecil sedikit sekali merasakan kasih sayang bapak, dampak cerai dokter. Oh, ngoten nggih dokter. Jadi mungkin cara memberi pengertian ke anak yang sudah besar dokter, usia 23 dan 18 tahun, protes karena dulu mungkin saat kecil
tidak merasakan kasih sayang bapak akibat dampak dari cerai, dokter. Ngoten. Aduh, bagaimana menjawabnya ya? Ya, kalau mungkin bisa di flashback atau dikembalikan, itu kan mungkin seringkali seperti itu ya. Jadi mungkin setiap, nah ini 2-3 ini sudah bukan anak-anak, sudah dewasa sebetulnya. Ya. Jadi kalau mungkin sudah lebih dewasa, mungkin kan orang tua itu pada waktu itu belum ada ilmu parentingnya ya. Mungkin belum kita itu belum ada ilmu parenting. Seperti saya itu tak yang tapi mungkin dulu tuh pegangan saya itu cuman pedoman mengasuh anak oleh Nabi Muhammad, itu 2 buku. Sebelum menikah itu saya baca itu 2, beli waktu itu. Ya, itu saya baca, oh anak itu kayak gini. Itu yang saya baca itu pada waktu sebelum menikah. Tetapi kalau udah timbul perceraian, anak udah kadung gede, saya yakin mungkin anak punya punya kesan mendalam terhadap apa yang dialami ayah ibunya itu sudah berlangsung lama. Kalau percaya sudah lama, berarti anak itu sudah punya kesan yang mendalam, yaitu ketidakhadiran. Nah, itu tadi, ketidakhadiran. Kalau menurut saya, kalau ketidakhadiran itu menjadi suatu masalah buat Kang Putro, maka hadirkan sosok itu kembali. Jadi hadirkan kembali. Jadi mungkin perlu minta maaf dulu, perlu forum dengan anak-anak, ingin membicarakan ini, gitu. Kemudian mungkin saling memberikan touch, saling cium tangan, batuk gitu ya, terus pelukan dengan putra-putranya, tapi sambil menyampaikan mungkin ada yang belum disampaikan oleh anak-anak itu biar disampaikan diselesaikan, dan buatlah imaging yang bagus, imaging itu kesan, gambaran, bayangan, kenapa sesuatu yang dialami Bapak Ibu itu seperti ini, tetapi bisa diambil maknanya atau seperti apa. Jadi bicarakan baik-baik. Kan ini kan setiap orang enggak sama ya, problematika tentang ini enggak sama. Jadi saya tidak bisa secara rinci menyampaikan strateginya apa, tetapi intinya ya berkomunikasi dengan putra-putra itu, tetapi ya di forum yang baik, yang ingin memang sengaja disampaikan, dipenuhi permintaan maaf, dipenuhi terima kasih, terus harapanmu apa, kamu mau seperti apa ke depannya dan sebagainya, planningmu apa kalau seperti ini, terus kesanmu terhadap Bapak dan Ibu seperti apa yang mungkin harus diperbaiki ke depannya, dan itu mungkin kalau sering dilakukan, nih wis ngene piye sesuk ngene meneh po, kamu sudah lebih enak, sudah lebih nyaman enggak hubungannya dengan ayah dan ibu yang sana atau apa, nah sehingga mungkin anak-anak kekecewaannya itu bisa terungkapkan, tetapi juga kekecewaannya itu bisa diperbaiki. Tapi jika dalam konteks itu kok tidak ada ujung pangkal selesainya atau tidak ada solusinya, ke psikiater ya, untuk dilakukan family terapi boleh, family terapi boleh. Nanti akan fungsi atau tugas dari psikiater ini adalah melakukan fasilitasi dan memaksimalkan potensi akal budi dari keluarga ini ya, supaya maksimal mencapai di integritas yang paling tinggi untuk menyelesaikan masalahnya, dari mulai mengungkapkan ego state-nya masing-masing, relasinya masing-masing, harapannya masing-masing, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa, maknanya apa, dan sebagainya. Tetapi banyak PR-nya. Jadi psikiater itu hadir bukan menjadi seorang penasehat atau advisor. Itu yang sering saya sampaikan. Jadi kita itu bukan penceramah, bukan advisor, tetapi memberikan strategi untuk mempercayai masing-masing anggota keluarga itu, bahwa anggota keluarga itu kita yakini punya kemampuan yang potensinya luar biasa, asal difasilitasi, punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. 70-80% orang itu
punya masalah tapi akan bisa menyelesaikannya sendiri dengan bantuan psikiater misalnya gitu, bantuan ahli atau expert gitu, dokter. Tidak ada salahnya. Jadi nggak perlu takut atau punya image atau punya label. Bayangan, Nah, nanti gue diobatin, ketemu dokter didiagnosis gitu ya, gangguan kegilaan atau gangguan mental. Jadi aku kita harus dipaksa minum minum obat atau obat. seperti apa ngoten Ya. dokter. Ya, jadi sebelum ada krisis melanda, psikiater itu bukan dewa juga bukan, manusia biasa yang memang punya keterampilan atau punya skill untuk memfasilitasi. Bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi ibu, ayah, perannya seperti itu, tetapi tugasnya yang pokok adalah memfasilitasi, memaksimalkan potensi seseorang itu untuk mencapai integritas level tertinggi dari otak depannya itu, akal budinya itu untuk keluar dari masalahnya. Itu aja, dok. Udah jawab pertanyaan belum ya? Soalnya dokter. Mungkin nanti kalau misalkan masih kurang menjawab pertanyaan, bisa ikut family terapi itu dokter dengan dokter Ikang. Family terapi. Ya, jadi memang ada istilah family terapi nggak dokter misalkan di psikiatri. Ada. Jadi itu nanti biasanya kalau family terapi yang mengikuti memang satu anggota keluarga, ngoten, ya dokter. Semua. Jadi semua anggota keluarga memang ikut ya dokter. Jadi yang pertama keluarga misalnya nggak lengkap ya, ayah sudah punya keluarga baru. Nah, ini yang bermasalah dengan putrinya atau putranya dengan ibunya ini, tapi syaratnya satu, memang berniat untuk terapi. Kalau nggak berminat, itu ya tumbuhkan minat itu dulu, karena minat itu sangat penting untuk motivasi dan optimisme. Jadi tidak ada paksaan dari psikiater itu untuk ya gue kudu terapi gitu, enggak, tapi tumbuhkan minat dulu supaya keluarga ini kembali utuh. Jadi tidak ada kesalahpahaman yang melegenda, jadi sampai akhir zaman masih belum selesai masalahnya. Itu yang tidak menyenangkan, jadi tidak asik hidupnya. Karena ketemu dengan adik atau kakak atau ibunya sendiri tuh kok kayak musuh ya. Kayak orang lain. Nah, itu, aduh betapa tersiksanya hidup ini gitu. Nah, itu aja sebetulnya. Ujung-ujungnya adalah mendapatkan kenikmatan cinta gitu. Dokter bisa. Ini juga dokter. Gimana dokter? Kau malah nyanyi. Bagus suaranya dokter. Enggak, ini ngaji bukan nyanyi. Gitu. Nggih, dokter, ini masih ada pertanyaan lagi, dokter. Nggih. Nggih, sebentar, dokter. Dokter, ada teman saya yang punya ayah tapi merasa seperti tidak punya ayah karena ayahnya menikah siri kembali dengan orang lain karena sampai nggak diurusin gitu, apa sampai yang separah ini ya dok, dampaknya seperti itu dokter. Jadi dia mungkin punya teman gitu dokter, merasa tidak punya ayah karena ayahnya menikah siri lagi dengan orang lain, mungkin sampai merasa tidak diurus atau mungkin tidak dianggap oleh ayahnya. Nah, mungkin memang apakah dampaknya seperti itu dokter, sampai seperti itu napa pripun ngoten. Iya, jadi kalau memang sudah memunculkan ini teman, ini sudah muncul ada keluhan fisik ya, keluhan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tiada henti, mungkin sudah berobat kemanapun, dokter shopping, itu kok belum belum ada solusi, ada penyelesaian, masih sakit-sakitan gitu aja. Atau ada 3A, ya 3A itu anhedonia, anergia, dan afek depresi gitu ya. Jadi ada gangguan, jadi ada mental illness ya. Mental illness itu adalah ada gangguan psikologi yang bermakna secara klinis, itu bisa dilihat dan dinilai oleh dokter, dan menimbulkan distres. Distres itu penderitaan yang luar biasa dan memunculkan disabilitas atau keterbatasan, kemudian mengganggu fungsi perannya dan aktivitas sehari-harinya, maka memang sebaiknya ditemani untuk ke psikolog atau psikiater.
Kalau sudah ada depresinya, 3A, anhedonia, anergia, dan afek depresi. Anhedonia itu adalah hopeless, loneliness, gitu-gitu ya. Aku lebih baik mati saja, sudah nggak mau mengerjakan hobi-hobinya, ngumpul-ngumpul nggak mau yang biasanya dia suka, minatnya jadi tidak ada, gitu ya. Salah satunya itu. Kemudian ada keluhan anergia. Anergia itu cepat lelah, gerges-gerges, kedinginan, sering masuk angin, sering keroan itu. Saya selalu ulang. Kemudian Iya. ya itu apa Iya. implementasinya. Nah, dan sebagainya. Apalagi kelihatan wajahnya sering menangis, bersedih gitu ya wajahnya kelihatan duka lara. Nah, itu mungkin perlu bantuan. Jadi bantuan psikiater itu memang bisa kalau dalam kondisi seperti itu bukan nasihat, bukan strategi atau bukan psikoterapi, tetapi memang harus diberikan psikofarmaka atau obat-obatan. Nah, obat-obatan itu isinya adalah neurotransmitter yang apa namanya tidak mengganggu fungsi ginjal dan lewat hepar juga cuma sebentar langsung ke otak. Dan sampai kapan minumnya? Ya nggak lama-lama lah. Calon survivor yang saat ini sedang mengalami keterpurukan itu calon survivor itu nggak akan lama-lama, benar nggak? Iya benar. Jadi harapan dokter itu nggak akan hidup, nggak akan minum lama-lama obatnya, mau milih akselerasi atau reguler gitu kalau sekolah, dan your life is whatever you make it. Jadi warnai hidupmu dengan keputusanmu. Kalau sudah punya jurus, punya resep untuk menggantikan obat-obatan ini, psikofarmaka ini, alhamdulillah. Jadi ya sudah resepmu itu adalah obatmu gitu. Nah, jadi kalau seperti itu lebih baik dibantu untuk dibawa ke psikiater. Kalau seperti itu kondisinya memang dia perlu terapi dulu, terapinya obat, tapi kan diberikan dukungan support. Jadi dia bisa nanti bisa langsung bangkit lagi gitu, supaya lebih tahu bahwa dunia ini kalau tanpa ayah yang seperti itu, yang dia harapkan, artinya dia pasti akan punya ayah pengganti gitu ya. Jadi ayah biologis itu nggak bisa terganti dong. Maksud ayah biologis diganti nggak bisa. Tapi ayah pengganti, ayah yang disayang, ayah yang diharapkan itu banyak. Misalnya sosial media yang mendukung tentang sehat mental, quotes-quotes yang bermanfaat, ceramah, agama, apapun, puisi, novel, bahkan film, nonton film yang bermakna untuk kita, berinspire, itu ayah kita, itu ibu kita. Saya tuh sering sekali membawa quotes itu sampai sekarang, quotes itu masa kecil sampai sekarang karena apa? Quotes itu memperkuat confident atau rasa percaya diri saya untuk menghadapi masalah. Gitu. Kayak gitu kali ya, Dok. Iya. Jadi sebenarnya mungkin ada kadang yang apa update status dengan kuat-kuat. Jadi mungkin itu sebenarnya salah satu ini ya dokter, ekspresi dirinya atau mungkin dia menganggap quotes itu sebagai peran ayah atau ibunya. Mungkin jadi dokter. Kadang kan ada yang mungkin update status sok kuat kayak gitu dokter. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Padahal mungkin itu memang salah satu ya ini ya dokter, salah satu bentuk dia nggih dokter untuk mencari peran ayah, peran ibu, ngoten nggih dokter. Iya betul. Oke. Ini coba saya cari lagi nggak ada itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Sepertinya Niki kalau dari pertanyaan sudah dokter. Oke. Oke. Ditunggu sesi-sesi sehati selanjutnya dokter. Oke, terima kasih. Oh, ada yang komen dokter, psikiater hadir merubah segalanya menjadi lebih indah dokter. Siapa nih? Kita hidup semoga hidup kita semuanya indah, mudah dan menyenangkan sekarang dan selamanya. Amin. Diaminin, Dok. Oke, amin dokter. Oke, dokter. Jadi mungkin sekalian ini nggak dokter. Mungkin kalau dari pendengar live saat ini yang mungkin memang butuh untuk curhat dengan dokter Ika atau mungkin konsultasi dengan dokter Ika, bisa di Purwahusada ya dokter. Untuk jadwalnya dari hari Selasa sampai hari Sabtu mulai jam 6 pagi ya dokter. Mulai jam 6 pagi. Okay. Biasanya kalau dengan dokter Ika ini konsultasinya bisa lama banget gitu dokter. Bisa sampai 1 jam 2 jam semuanya betah ngobrol dengan dokter Ika. Tenang.
Nggih, Oke, nggih. dadah, Ini Mas. di live aja juga. Nggih. Soalnya dokternya bawaannya happy, happy terus dokter. Oke, Jadi mungkin pasien juga senang, dokter. oke, terima kasih. Gitu deh. Ditunggu. Nggih. Ditunggu di Purwa Husada dengan Dokter Ika dari Selasa sampai Sabtu ya dokter. Oke, Oke. jangan takut. Nggih. Nggih, jangan takut, jangan punya anggapan Betul. gitu dokter atau labeling kepada psikiater nanti takut minum obat atau mungkin takut didiagnosis yang macam-macam atau mungkin image-nya sudah nanti pasti langsung didiagnosis gangguan jiwa apa pripun ngoten nggih dokter. Jadi memang pokoknya datang dengan berbesar hati, dengan kemauan sendiri nggih dokter tanpa paksaan, datang mungkin kalau misalkan juga teman atau keluarganya nggih dokter ada yang kok dirasa sepertinya nggih mungkin depresi atau mungkin ada dampak-dampak dari fatherless bisa langsung datang ke Purwasarda dengan nanti bisa bertemu dengan dokter Ika, nggih dokter Ika. Oke, terima Nggih, kasih. dokter. Mungkin ada sedikit kesimpulan dokter dari dokter Ika untuk live malam ini. Kira-kira apa ya? Ya, eh, ya, memang hidup itu kan naik turun ya. Nggih. Kita punya masalah banyak atau punya stresor yang harus kita hadapin. Tetapi tugas kita di dunia sama-sama ya kita semua adalah menyelesaikan tugas itu. Dan tantangan yang kita hadapin itu membuat kita lebih cerdas dan membuktikan kalau kita itu memang diberikan bekal untuk menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah itu banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan cara sharing session seperti ini adalah salah satu inspiring untuk memunculkan pengetahuan, informasi, kemudian kekuatan kita untuk oh iya ya ada inspiring untuk kalau ada masalah itu seperti ini. Kalau ada masalah boleh sebelum muncul menjadi krisis boleh datang ke psikiater karena apa? Psikiater itu nggak menakutkan, nggak memberikan memberikan label atau stigma kepada teman-teman sahabat-sahabat Purwa ini, sobat-sobat sehat Purwa ini untuk menjadi malah sakit gitu loh karena harus didiagnosis gitu. Jadi nggak usah takut. Sebelum krisis melanda, sebelum ada masalah yang berat dan memunculkan gejala, boleh sebelum itu malah justru yang dialami di luar negeri seperti itu. Jadi kalau di luar negeri itu dokter psikiater itu lebih banyak malah ke arah konseling atau psikoterapi. Jadi terapi yang bukan obat itu kalau belum mengalami krisis gitu. Oke, gitu aja dokter. Oh ini ada yang ini lagi dokter konsul ke psikiater di Purwa bisa menggunakan BPJS nggih Iya. sakit nggih dokter BPJS nggih atau mungkin punya asuransi yang lain monggo ditanyakan saja ke Purwa nanti kalau untuk BPJS bisa nggih dokter umum juga bisa dengan nanti pelayanan juga yang tentunya sama semua nggih dokter. Ya ada BIS-nya kan dok? Ada Pripun dokter? ada nomor HP yang bisa dihubungi kan ya? Oh, iya dokter untuk nanti di bio Instagram juga ada nomornya, monggo. Memang kalau misalkan ada yang kerso untuk datang ke Purwa, konsul dengan dokter Ika, bisa dihubungi CP di bio Instagram dokter. Di situ sudah kami tulis di situ dokter. Mungkin ini saya juga ini dokter menyimpulkan sedikit untuk pertemuan atau live IG kita malam ini dengan tema fatherless. Jadi memang ini saat ini menjadi trending topik ya dokter. Mungkin di konten-konten Instagram juga banyak yang membahas tentang itu. Jadi mungkin memang fatherless ini tidak hanya diartikan untuk anak-anak yang mungkin tidak ada sosok ayah secara fisik di rumah, tapi mungkin bisa juga yang ada fisiknya ayah tapi perannya masih kurang minimal ngoten nggih dokter di rumahnya. Jadi memang karena kenapa untuk kedepannya memang hubungan ayah ibu, keberadaan ayah ibu itu sangat menentukan untuk kesehatan mental anak di masa depan. Ngoten sih dokter. Nggih. Dokter tumben ini kucingnya nggak masukin frame dokter. Oh iya, ini tak tutup pintunya. Biasanya masukin dokter. Saya tutup ngeong-ngeong dari luar ini. Dokter, ini jam 8:15 dokter, 1 jam lebih. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk saya juga sebagai orang tua dokter, mungkin juga untuk audiens yang masih belum berkeluarga atau mungkin masih proses hamil atau seperti apa, karena
ini bermanfaat sekali dokter untuk parenting kami dokter. Jadi mungkin tidak hanya yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga pun untuk mempersiapkan besok setelah mempunyai anak seperti apa, supaya tidak ada rasa takut kembali, seperti mungkin tadi ada audiens yang takut mungkin menjadi ayah karena masa lalunya, gitu dokter. Mungkin setelah ini jadi, oh iya saya siap. Iya dokter. Oke. Ya mungkin dokter cukup ini sampai jam ini dokter nggih. Oke. Sampai saat ini nggih. Makasih dokter Ulia yang baik hati. Dokter Ika atas waktunya, nggih sudah bisa live kembali minggu ini. Terima kasih. Tami dokter, nggih mohon maaf mungkin nggih dokter kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya. Juga untuk teman-teman audiens semua, mohon maaf dari kami dari tim Purwahusada juga misalkan dalam live ini ada kesalahan atau salah-salah kata, mungkin mudah-mudahan bisa gabung lagi atau bisa mengadakan live lagi di minggu-minggu selanjutnya. Maafin dokter. Nggih pun dokter. Saya pamit dulu dokter. Selamat istirahat juga teman-teman semuanya. Izinlah. Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh.